Aku pernah berpikir suami yang sukses akan membuatku semakin dihargai. Nyatanya, begitu gajinya naik, imannya turun. Di depan Ka'bah, tempat suci yang seharusnya membuatnya tunduk, ia justru membanggakan bisa menyewa pelacur Arab. Katanya, dengan uangnya sekarang, ibadah tak lagi penting. Aku tidak menamparnya waktu itu. Aku juga tidak menangis berlebihan. Aku hanya pulang, diam-diam dan menghancurkan hidupnya perlahan, tanpa menyentuh satu jari pun. Langit senja merona jingga di balik jendela rumah mungil Naila dan Raka. Di dalamnya, aroma kayu manis dari kue yang baru matang menyatu dengan suara azan maghrib yang mengalun lembut. Rumah itu sederhana, tapi hangat. Ada cinta di setiap sudutnya. Dari bingkai foto pernikahan mereka di rak buku, hingga secangkir teh manis yang selalu Naila siapkan tiap sore untuk suaminya. Naila tersenyum kecil saat Raka masuk rumah dengan langkah riang. Wajahnya berseri, seperti bocah yang baru saja diberi hadiah. Ia langsung memeluk Naila dari belakang, mencium rambutnya dengan lembut. "Aku jadi kandidat kuat untuk promosi," bisiknya di telinga Naila, hampir tak percaya sendiri akan ucapannya. Naila membalikkan badan, menatap mata suaminya yang berbinar. Ia melihat rasa bangga dan syukur di sana. Lalu ia memeluknya erat, seolah ingin membagi rasa bahagia itu langsung ke dalam dadanya. "Alhamdulillah, Mas. Aku tahu kamu pasti bisa," ucap Naila sambil mengusap punggung Raka dengan lembut. "Aku bangga sekali." Raka duduk di sofa, sementara Naila dengan cekatan menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. Ia duduk di sebelah suaminya, menyodorkan 1 cangkir dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. "Laras yang umumkan langsung. Dia bilang performaku stabil, dan katanya aku layak naik jabatan tahun ini," kata Raka. "Tapi tentu belum pasti, masih ada beberapa bulan proses evaluasi lagi." Naila mengangguk pelan. Nama Laras sudah tak asing. Dia bukan hanya bos Raka, tapi juga sahabat Naila sejak kuliah. Sosok perempuan tangguh yang kini menjadi direktur di perusahaan tempat Raka bekerja. "Aku ingin merayakannya dengan cara yang istimewa, Mas," kata Naila sambil menatap mata suaminya. "Bagaimana kalau kita umrah?" Raka terdiam sejenak. Tak disangka, itulah ide Naila. Ia mengernyit, lalu tersenyum. "Umrah?" Naila mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Kita sudah lama ingin ke sana, tapi selalu tertunda karena banyak hal. Sekarang, Mas hampir mendapat promosi. Aku ingin kita mensyukurinya, sekaligus memohon supaya Allah lancarkan semua langkahmu." Raka menggenggam tangan istrinya. Tangannya hangat, kuat. Ia terharu. Naila memang selalu seperti itu. Tidak berpikir soal pesta atau barang mahal, tapi selalu ingin merayakan dengan kebaikan. "Aku nggak tahu harus ngomong apa. Tapi, iya. Kita umrah." Naila tersenyum sambil mengangguk. Air matanya jatuh pelan, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang dalam. Ia merasa doanya selama ini mulai menunjukkan hasil. Hidup mereka tak pernah berlebihan, tapi cukup. Dan kini, ada secercah cahaya baru, masa depan yang lebih cerah. 2 minggu kemudian, Naila datang ke kantor Laras dengan membawa seikat bunga lili putih, favorit sahabatnya itu. Mereka duduk di ruang kerja Laras yang luas namun bersahaja. Tak ada meja mewah, tak ada karpet tebal. Hanya tumpukan map, laptop, dan lukisan abstrak pemberian Naila dulu, saat Laras baru saja dilantik jadi direktur. "Aku mau minta izin cuti untuk Raka, Lar," ucap Naila setelah mereka saling bertukar peluk dan kabar. Laras mengangkat alis. "Wah, ada apa? Kemana kalian mau pergi?" "Umrah," jawab Naila singkat, lalu tersenyum. "Sebagai rasa syukur. Raka bilang kamu umumkan dia sebagai kandidat promosi." Laras menyandarkan punggung ke kursi, tersenyum lembut. Dia memang layak. Disiplin, sopan, dan kerja kerasnya konsisten. "Aku tahu kamu pasti bangga." Naila mengangguk pelan. "Sangat bangga." "Ya sudah, cutinya kue sisi. 2 minggu ya. Aku akan bantu usulkan ke HR supaya diproses cepat. Raka pantas dapat ini." Laras menggenggam tangan Naila di atas meja. "Dan kamu juga pantas mendapat sedikit jeda. Jadi istri yang selalu support dari balik layar bukan pekerjaan ringan." Naila tersenyum penuh syukur.
Terima kasih, Lar. Laras menatap sahabatnya dengan mata hangat. Ia tahu betul bagaimana Naila mencintai Raka. Dari awal pernikahan mereka yang penuh perjuangan, terutama saat ekonomi masih pas-pasan, hingga kini, ketika perlahan kehidupan mulai mengarah ke kestabilan. Naila selalu ada. Tanpa suara, tanpa pamrih. Aku titip Raka ya di tanah suci, ucap Laras pelan. Doakan kami semua. Naila mengangguk. Pasti. Keberangkatan dari tanah air menuju tanah suci menjadi momen yang tak terlupakan bagi Naila dan Raka. Segala persiapan telah rampung. Koper-koper sudah dikemas dengan rapi, dokumen lengkap, dan hati mereka dipenuhi oleh haru dan rasa syukur yang tak terucapkan. Di bandara, suasana dipenuhi oleh tangis haru, pelukan-pelukan perpisahan, dan lambaian tangan yang mengirimkan doa-doa tulus dari keluarga dan kerabat yang mengantar. Naila menunduk dalam-dalam sebelum memasuki ruang keberangkatan. Langkahnya terasa ringan, namun dalam hati ada getaran yang tak bisa dijelaskan. Ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang telah lama ia nanti-nantikan. Raka di sampingnya berjalan tenang, wajahnya teduh, menyambut senyuman-senyuman hangat dari anggota rombongan lain yang juga diliputi semangat dan ketakziman. Selama penerbangan, suasana kabin dipenuhi kesunyian yang damai. Banyak yang berzikir dalam hati, membaca doa-doa pendek, atau terlelap dalam ketenangan. Naila memejamkan mata, membiarkan pikirannya mengalir ke masa lalu. Betapa panjang jalan yang telah mereka tempuh, hingga akhirnya tiba pada momen ini. Ia merasa kecil di hadapan rencana Tuhan, namun hatinya penuh, seolah disiram cahaya dari dalam. Hari-hari terakhir di Madinah perlahan terasa berbeda. Semula penuh khusyuk dan kehangatan, kini diliputi keganjilan yang membuat dada Naila mulai dipenuhi tanya. Raka, yang sebelumnya tenang dan penuh semangat spiritual, kini terlihat sering gelisah. Gerak-geriknya berubah. Ia menjadi pendiam bukan karena khusyuk, tapi seperti menyimpan sesuatu. Setiap kali duduk bersama rombongan atau menanti waktu salat, tangannya tak pernah lepas dari ponsel. Matanya sibuk menatap layar, jarinya bergerak cepat, dan sesekali, ia menoleh ke sekitar seperti memastikan tak ada yang memperhatikan. Naila awalnya mencoba memahami. Ia tahu bahwa kehidupan kantor tetap berjalan meski mereka sedang beribadah. Barangkali ada pesan dari tim atau dari Laras. Ia tak ingin buru-buru berprasangka, apalagi di tanah suci. Namun semakin hari, firasat itu tumbuh pelan-pelan seperti retak halus di cermin yang lama-lama membelah seluruh permukaan. Di malam hari, saat semua rombongan sudah tidur, Naila terbangun dan mendapati cahaya samar dari sudut kamar hotel. Raka duduk membelakangi tempat tidur, ponsel di tangan, wajahnya serius. Begitu menyadari Naila melihat, ia buru-buru mematikan layar dan kembali ke tempat tidur. Tak ada penjelasan, hanya gumaman lirih bahwa ia sulit tidur. Tapi bagi Naila, diam itu berbicara lebih keras dari 1000 alasan. Rasa curiga mulai tumbuh di sela-sela zikirnya. Ia mencoba mengusirnya dengan istighfar, meyakinkan diri bahwa godaan hati hanyalah ujian keimanan. Tapi tubuh manusia punya naluri, dan hati perempuan punya kepekaan yang tak bisa ditipu begitu saja. Waktu berlalu, dan tibalah hari keberangkatan menuju Mekah, puncak dari perjalanan ini, tempat tawaf dan sa'i akan dilaksanakan, tempat jutaan umat dari seluruh dunia datang dengan air mata dan harapan. Seluruh rombongan telah bersiap. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa haru dan ketakziman yang dalam. Mereka mengenakan pakaian ihram, melantunkan talbiyah, dan memeriksa kembali perlengkapan serta dokumen. Naila menyelesaikan wudhu dan berdiri di depan cermin. Ia mengenakan mukena putih bersih, wajahnya basah oleh air wudhu dan mata yang masih berkaca-kaca. Hatinya bergetar. Ia sudah membayangkan tawaf bersama suaminya, berjalan berdampingan di sekitar Ka'bah, menyatukan doa-doa mereka di depan multazam, dan menangis bersama dalam sujud di hadapan Tuhan. Namun saat ia keluar dari kamar mandi, Raka masih duduk di pinggir tempat tidur, berpakaian santai, tanpa ihram, tanpa tanda-tanda bersiap. Tangannya masih menggenggam ponsel, meski kini disembunyikan di balik selimut. Wajahnya tertunduk. Sejenak, kamar itu diselimuti sunyi yang ganjil, senyap, tapi penuh isyarat yang memekakan hati. Naila menatapnya, menanti kata-kata yang menjelaskan. Tapi tak ada. Raka hanya menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan.
Aku nggak ikut ke Mekah, ucapnya akhirnya, singkat dan datar. Kata-kata itu menghantam Naila seperti ombak di tengah laut. Ia tak langsung paham. Bukan karena tak mengerti bahasa, tapi karena tak percaya yang baru saja ia dengar. Dalam batin, Naila berusaha mencari alasan. Barangkali Raka sakit. Barangkali ada kondisi mendesak yang membuatnya harus tinggal. Tapi tatapan kosong di mata suaminya, dan cara ia menghindari kontak mata, menyampaikan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kelelahan. Malam itu, udara kota Mekah terasa menggantung, padat dan berat. Di luar jendela kamar hotel, suara takbir dan lantunan ayat-ayat Al-Quran dari Masjidil Haram bergema menggetarkan langit. Orang-orang dari berbagai penjuru dunia berjalan menuju Ka'bah dengan penuh kerendahan hati. Namun di dalam kamar hotel lantai 7, keheningan begitu menyesakkan. Waktu seolah berhenti, menunggu sesuatu pecah. Naila duduk di tepi ranjang, tangan gemetar di atas pahanya yang tertutup mukena putih. Matanya bengkak, kulit wajahnya pucat, dan napasnya pendek-pendek. Ia menatap lantai karpet dengan pandangan kosong, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa untuk mengucapkan kalimat yang sudah terlalu lama mengendap di dalam dadanya. "Mas," suaranya akhirnya keluar, lirih dan hampir tak terdengar, "boleh aku tahu apa sebenarnya yang terjadi?" Raka berdiri membelakangi jendela, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Ia mengenakan kaos gelap dan celana santai, tampak asing dalam konteks tempat mereka berada. Sorot matanya tidak lagi teduh seperti dulu, tapi kaku dan jauh. Sudah 3 hari sejak Naila tiba di Mekah, dan sejak itu pula Raka menghindarinya. Ia baru saja kembali ke kamar setelah seharian menghilang tanpa kabar. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. "Apa maksudmu?" jawab Raka datar, tanpa menoleh. Naila menelan ludah. Dadanya sesak. "Kamu berbeda, Mas. Sejak kita di Madinah, kamu mulai menjauh. Di Mekah, kamu bahkan tidak mau ikut tawaf. Kamu tinggal, pergi entah kemana, dan kembali seolah semuanya biasa saja." Raka tak menjawab. Ia menunduk, sejenak mengusap wajahnya dengan kasar. Naila tahu itu bukan ekspresi penyesalan, tapi lebih seperti seseorang yang mulai lelah menyembunyikan topeng. "Aku istrimu," lanjut Naila, suaranya mulai bergetar. "Kamu bisa bicara apa saja padaku. Tapi jangan diam seperti ini, jangan asing seperti ini. Apa aku sudah melakukan kesalahan?" "Kesalahan?" Raka mendengus. Ia tertawa pendek, getir, lalu menatap Naila untuk pertama kalinya malam itu. Tatapan yang bukan lagi penuh cinta, tapi meledek. "Kamu nggak salah, Nay. Justru itu masalahnya. Kamu terlalu sempurna." Naila mengernyit. "Apa maksudnya?" "Aku muak," potong Raka tajam. "Muak dengan semua topeng moral yang kita pakai selama ini. Doa-doa panjangmu, kesalehanmu. Semua ini sandiwara." Naila membeku. Kata-kata Raka menusuk, lebih tajam dari pisau. Ia tak percaya, orang yang dulu menggenggam tangannya sambil menangis dalam sujud kini menganggap ibadah sebagai kepalsuan. "Aku kesini bukan karena ingin," lanjut Raka. "Kamu yang paksa. Kamu yang rancang semua ini. Aku cuma ikut, supaya kelihatan baik di mata orang. Di mata Laras. Di mata kamu." Naila menggigit bibirnya. Air matanya mulai berkumpul di sudut mata, tapi ia tahan. Ia ingin mendengar semua, meski hatinya remuk sedikit demi sedikit. "Aku bisa bahagia tanpa semua ini," kata Raka sambil menunjuk ke arah kiblat, seolah arah suci itu kini menjadi beban baginya. "Kamu tahu, Nay, dengan gajiku sekarang, aku bisa sewa 10 pelacur Arab semalam. Wanita-wanita muda, cantik, yang mau melayaniku tanpa drama, tanpa air mata. Untuk apa aku bersujud di lantai kotor itu?" Dunia Naila runtuh. Semua suara di luar jendela mendadak senyap. Waktu berhenti. Udara lenyap dari paru-parunya. Dadanya seperti tertimpa batu besar. Tubuhnya lunglai, tapi ia duduk tegak. Matanya menatap kosong ke depan. Ucapan Raka menggema di kepalanya berkali-kali, menghempas seluruh iman dan cinta yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Ia tak menangis. Belum. Karena air mata pun seperti enggan keluar, saking syok dan sakitnya. Raka berjalan mondar-mandir,
seperti melepaskan diri dari penjara panjang yang selama ini ia bangun sendiri. Ia bicara seperti orang yang melepaskan belenggu, tapi belenggu itu adalah hatinya sendiri. Ia membentak-bentak, mencerca, mencibir semua yang selama ini mereka junjung bersama. Ibadah, pernikahan, kesetiaan, Tuhan. Naila masih diam. Ia mendengar semuanya, tapi tak bisa lagi menyerap satupun makna. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Ia teringat kembali malam-malam ketika ia menunggu Raka pulang kerja, sambil menyiapkan makan malam. Terbayang kembali momen ketika ia membacakan doa sambil mengusap kepala Raka yang demam. Semua itu kini tampak seperti lelucon tragis yang hanya ia percayai sendiri. Dan akhirnya, air mata itu jatuh. 1 tetes. Lalu 2. Lalu tak terbendung. Ia tak menangis meraung, hanya terisak dalam diam. Tapi isakannya cukup untuk mengguncang langit-langit kamar itu. Isakannya menyuarakan perih yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dan Raka, alih-alih mendekat atau menyesal, malah mengambil jaketnya dan melangkah ke pintu. "Aku butuh udara," katanya singkat. Naila tak menyahut. Pintu ditutup. Tidak keras, tidak pelan, tapi cukup membuat keheningan di kamar itu jadi mutlak. Naila, sendirian. Di kamar hotel yang seharusnya menjadi tempat suci dan istirahat, ia ditinggalkan dalam reruntuhan pernikahannya. Ia menangis sampai tubuhnya gemetar. Ia menyebut nama Tuhan, tapi suaranya serak. Ia ingin berdoa, tapi kalimat-kalimatnya putus. Seakan-akan hubungan dirinya dengan langit pun ikut patah oleh pengkhianatan yang baru saja ia dengar. Jam berdetak lambat. Malam terasa seperti 1000 tahun. Dan Raka tak kembali. Hingga adzan subuh menggema dari pengeras suara Masjidil Haram, Naila tetap duduk di tempat yang sama, dengan mata sembab, tubuh lelah, dan hati yang mati rasa. Ketika cahaya pagi mulai menyelinap dari balik tirai, pintu kamar akhirnya terbuka. Raka masuk dengan wajah lesu. Rambutnya acak-acakan, matanya merah seperti kurang tidur atau terlalu banyak minum. Ia tak bicara, hanya melempar kunci ke meja kecil dan menjatuhkan tubuh ke ranjang tanpa memandang Naila. Tapi Naila tidak menoleh. Ia duduk di kursi dekat jendela, menghadap Ka'bah dari kejauhan, tubuhnya diam seperti batu. Ia sudah tak lagi menangis, tapi bukan karena sudah reda, melainkan karena semua sudah habis. Tangki air matanya telah kering. Dalam diam itu, keputusan mulai terbentuk di dalam dirinya. Bukan karena marah, tapi karena sadar bahwa rumah yang sudah hancur tak bisa dibangun kembali dari puing-puing yang dibakar sendiri oleh penghuninya. Ia tak akan memohon, tidak akan bertanya lagi, karena semua jawaban sudah keluar tadi malam, dalam bentuk luka yang tidak akan pernah sembuh sama lagi. Dan dari kejauhan, Ka'bah tetap berdiri, kukuh dan suci. Tak tergores sedikitpun oleh kebusukan hati manusia. Seolah berkata pada Naila, tak semua yang datang dengan ihram layak disebut tamuku. Dan Naila tahu, meski ia hancur, ia tetap ingin berada dalam rumah itu. Bersujud di lantai yang oleh Raka disebut kotor, tapi justru menjadi tempat Naila menyerahkan seluruh luka dan cintanya. Pagi itu, langit Mekah membiru pucat. Udara masih membawa sisa kesucian dari lantunan doa jutaan umat yang bersujud dalam satu arah. Tapi di lantai 7 sebuah hotel, seorang perempuan duduk sendirian di kursi dekat jendela, memandangi Ka'bah yang perlahan mengecil di balik tirai hatinya yang koyak. Naila sudah selesai berkemas. Koper hitam kecil berdiri tegak di samping pintu. Paspor, tiket, dan segala perlengkapan ibadah sudah ia susun rapi. Tak ada suara gaduh. Hanya bunyi resleting dan gesekan lembut kain melawan koper yang sepi. Ia bergerak pelan, tidak tergesa, namun setiap geraknya tegas. Seolah ia tahu bahwa pagi ini bukan hanya kepergian dari sebuah kota, tapi juga sebuah perpisahan dari hidup yang lama. Raka masih tertidur di ranjang, tengkurap dengan wajah menghadap dinding. Napasnya berat, dan aroma asing dari tubuhnya menguatkan semua firasat yang pernah ia tolak. Tak ada satupun keinginan dalam diri Naila untuk membangunkannya. Tak ada peluk perpisahan, tak ada isak tangis di pintu, tak ada pandangan terakhir. Yang ada hanya satu hal, surat kecil yang ia tinggalkan di meja dekat ranjang. Ditulis dengan tangan, ringkas, namun seperti pisau dingin yang mengiris diam-diam. Baitullah tempat suci.
Kau mengotorinya dengan egomu. Aku memilih pulang, agar Allah saja yang membalas. Itu saja. Ia tahu, Raka mungkin akan membaca kalimat itu dengan tawa sinis, atau mungkin tak akan membacanya sama sekali. Tapi itu bukan lagi urusannya. Naila tak menulis untuk menjelaskan. Ia menulis untuk menutup. Seperti menutup buku harian yang telah penuh oleh tinta hitam, noda air mata, dan halaman-halaman yang tak pantas untuk dibaca ulang. Langkah kakinya menyusuri lorong hotel terasa ringan tapi getir. Setiap detik menjauh dari kamar itu adalah perpisahan yang tak diucapkan, tapi mutlak. Ia turun ke lobi, memesan taksi ke bandara, dan meninggalkan tanah suci dengan satu hal yang tidak ia bawa pulang, suaminya. Pesawat menuju Jakarta membawa Naila kembali dalam tubuh utuh, tapi hati yang remuk. Di jendela pesawat, awan-awan putih berarak seperti arwah dari harapan yang pernah ia semayamkan dalam doa. Ia tak tidur sepanjang perjalanan. Ia hanya menatap keluar, diam, dan kadang membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena rindu, tapi karena kecewa yang tak sempat diberi tempat bicara. Sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Naila disambut angin sore yang lembab dan hangat. Indonesia, dengan segala kekusutan dan keramaiannya, menyambutnya seperti seorang ibu tua yang mengerti arti pulang dalam luka. Ia tak dijemput siapa-siapa. Ia naik taksi ke rumah, membuka pintu dengan tangan sendiri, dan masuk ke dalam sunyi yang kini lebih jujur dari apapun yang pernah ia sebut sebagai rumah tangga. Dinding rumah masih sama, perabot masih di tempatnya, tapi suasananya berbeda. Ada kehampaan yang pekat, tapi juga rasa bebas yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Naila merasa bisa bernapas tanpa dibayang-bayangi sosok laki-laki yang tak lagi mencintainya. Di dalam kamar, ia duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Mata yang sembab, pipi yang kurus, dan sorot mata yang tidak lagi sama. Naila yang kini menatap dari balik bayangan bukan lagi perempuan penurut yang hidup dalam bayang-bayang suami, tapi perempuan yang bangkit dari kehancuran. Ia membuka koper, mengeluarkan satu-satu pakaian ibadahnya, lalu menyimpannya dengan rapi. Ketika ia menemukan selembar mukena putih yang masih basah oleh air mata tawafnya kemarin, ia peluk erat-erat. Ia menangis lagi, tapi kali ini bukan karena kalah, melainkan karena sadar bahwa luka pun bisa menjadi jalan pulang kepada Tuhan. Hari-hari berikutnya, Naila hidup dalam diam. Ia tak mengabari siapapun, bahkan Laras, sahabat yang selama ini menjadi tempatnya berbagi. Ia hanya istirahat, menenangkan diri, memperbanyak doa. Setiap malam, ia duduk di sajadahnya lebih lama dari biasa. Bukan untuk memohon agar Raka berubah, tapi untuk memohon agar hatinya sembuh. Dan perlahan, dari celah-celah sunyi itu, Naila mulai menemukan dirinya kembali. Ia mulai membaca buku-buku yang dulu ia tinggalkan. Menyentuh kembali laptopnya, menulis catatan harian yang penuh luka dan pembelajaran. Ia menulis bukan untuk menyimpan dendam, tapi untuk mengingat bahwa yang ia alami bukan aib, melainkan ujian. Dan ujian, jika dilalui dengan ikhlas, bisa menjadi awal kemenangan. Tapi bukan berarti Naila tak ingin keadilan. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik, ia membuka ponsel, dan jari-jarinya mengetik pesan kepada satu nama yang sejak dulu ia percaya, Laras. Ia belum tahu apa yang akan ia katakan. Tapi jauh di lubuk hati, ada api kecil yang mulai menyala. Bukan api kemarahan, tapi semangat untuk menyusun ulang hidupnya, dan mungkin membalas dengan cara yang lebih elegan daripada amarah. Karena kini, Naila tahu satu hal pasti. Tuhan memang tak langsung membalas. Tapi ketika ia memilih waktu yang tepat, balasannya tidak pernah meleset. Malam itu, Jakarta diguyur hujan deras. Petir menyambar sesekali, menerangi langit yang muram dan menggambarkan suasana batin Naila dengan sempurna, gelap, tegang, dan penuh kemarahan yang mendidih dalam diam. Ia duduk di meja makan, ponsel di tangan, jari bergetar. Sudah lama ia menahan diri untuk tidak menghubungi siapapun. Tapi kini, setelah beberapa hari menyusun keberanian, ia tahu waktunya telah tiba. Ia menghubungi Laras. Butuh waktu hanya 2 detik sebelum sambungan terhubung. Dan saat suara sahabatnya terdengar di seberang, suara yang selama ini memberi ketenangan dan kehangatan, Naila tak lagi bisa menahan tangisnya. Ia menceritakan semuanya.
Dari awal, kebanggaan saat tahu Raka akan dipromosikan, niat suci membawa suaminya umrah, hingga malam ketika Raka meledak dengan kalimat yang menusuk. Tentang pelacur, tentang sujud yang ia anggap tak layak, tentang egonya yang menjijikan di tanah suci. Laras terdiam lama. Di seberang sana, suara napasnya terdengar berat, menahan keterkejutan dan kemarahan yang tumbuh pelan-pelan. Naila tahu, Laras bukan perempuan biasa. Di balik wajah teduh dan sikap profesionalnya, ia adalah seseorang yang sangat menjunjung integritas. Dan lebih dari itu, ia sangat menyayangi Naila. Hubungan mereka lebih dari sekadar sahabat. Mereka saudari dalam perjalanan hidup yang panjang. Dan kini, Naila seperti mengabarkan kematian. Kematian dari sesuatu yang dulu mereka kira indah, cinta Naila dan Raka. Setelah menutup telepon, Laras tidak tidur malam itu. Ia duduk sendirian di ruang kerja kantornya yang sepi, lampu neon menyala pucat, berkas-berkas promosi Raka terbuka di atas meja. Di antara kertas-kertas itu, ada laporan keuangan, rekomendasi kerja, dan catatan prestasi yang selama ini membuat Raka terlihat pantas untuk naik jabatan. Tapi malam itu, Laras mulai melihatnya dengan mata yang berbeda. Ia membuka laptop, mengakses sistem internal perusahaan. Sebagai pemilik dan CEO, Laras punya kuasa penuh. Ia mulai menyelidiki, menelusuri laporan pengeluaran divisi Raka, mencocokkan tanggal dinas luar kota, pengajuan dana operasional, dan faktur pengeluaran yang selama ini tampak bersih. Namun satu demi satu, kejanggalan mulai muncul. Ada pengeluaran untuk hotel mewah di tanggal yang tidak sesuai dengan kegiatan dinas. Pembayaran restoran mahal atas nama klien yang tidak pernah hadir. Biaya sewa mobil premium tanpa laporan pertemuan resmi. Dan yang paling mencolok, transfer rutin dalam jumlah besar ke rekening yang bukan atas nama perusahaan rekanan manapun. Darah Laras mendidih. Ia tidak hanya dikhianati sebagai sahabat Naila, tapi juga dibohongi sebagai atasan. Dengan cepat, ia mengumpulkan semua bukti. Ia memanggil tim audit internal, mempercepat proses evaluasi promosi yang seharusnya diumumkan minggu depan. Dalam waktu 24 jam, berkas-berkas Raka tidak lagi ada di tumpukan kandidat promosi, melainkan di bawah folder merah dengan label pelanggaran etik dan penyalahgunaan dana. Dewan Komisaris segera dilibatkan. Rapat darurat digelar 2 hari kemudian. Raka dipanggil tanpa diberitahu alasannya. Ia datang dengan setelan jas biru gelap, rambut klimis, dan senyum percaya diri yang biasa ia bangun di hadapan petinggi kantor. Ia bahkan sempat mengira hari itu adalah hari pengangkatan resminya sebagai wakil direktur. Namun begitu masuk ke ruang rapat dan melihat ekspresi wajah Laras, ia tahu ada yang salah. Duduk di kursi eksekutif, Laras menatapnya dengan tatapan dingin yang belum pernah Raka lihat seumur hidupnya. Di atas meja, berkas-berkas yang ia ajukan selama ini kini menjadi bukti penghancuran karirnya sendiri. Satu persatu bukti dibuka. Rekaman keuangan, laporan palsu, transaksi ilegal. Tidak ada yang bisa Raka bantah. Semua dokumen lengkap. Ia mencoba membela diri, berkilah, menyalahkan anak buah, bahkan mengaku hanya, sedikit, memanfaatkan dana karena tekanan kerja. Tapi Dewan tidak bodoh. Keputusan dibuat sore itu juga, promosi dibatalkan. Raka dipecat dengan tidak hormat. Dan tak sampai seminggu, kabar itu menyebar cepat di kalangan profesional. Dunia kantor seperti ladang bisik-bisik yang tak pernah tidur. Reputasi Raka yang selama ini dibangun dengan senyum dan citra cemerlang runtuh dalam sekejap. Ia bukan lagi bintang, melainkan pecundang. Emailnya diblokir. Nomor ponsel perusahaannya dinonaktifkan. Ruang kerjanya dibersihkan tanpa menunggu instruksi. Namanya dihapus dari daftar direksi. Lebih buruk dari pemecatan adalah kehinaan yang mengikutinya. Berita tentang penyalahgunaan dana menyebar di komunitas bisnis dan media sosial. Ia menerima telepon bertubi-tubi dari rekan bisnis, kolega lama, dan wartawan. Tapi tak satu pun panggilan ia jawab. Ia memilih menghilang, bersembunyi di rumah kontrakan sementara yang baru ia sewa. Karena Naila sudah mengunci pintu rumah mereka, mengganti kunci, dan menghilang dari radar hidupnya. Kini Raka benar-benar sendiri. Dan kali ini, tak ada uang, tak ada promosi, tak ada prestise yang bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Naila duduk di balkon rumahnya, ditemani secangkir teh hangat dan angin sore yang lembut.
Ia tak tertawa melihat berita itu. Ia tidak bersorak. Ia hanya diam, dengan tenang menyaksikan roda kehidupan bekerja dengan caranya sendiri. Ia tak pernah berniat menghancurkan Raka. Tapi ketika kebenaran mengalir lewat saluran kejujuran dan keberanian, kehancuran itu terjadi sendiri. Seperti benteng rapuh yang selama ini dibangun dari kebohongan, sekali disentuh oleh keadilan, semuanya roboh. Dan di antara reruntuhan itu, Naila berdiri tegak. Lebih kuat, lebih sadar, lebih hidup dari sebelumnya. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Hujan turun tipis-tipis seperti isyarat duka, tapi Naila tak lagi menangis. Ia mengenakan baju gamis abu muda dan kerudung yang senada, rapi, bersih, dan sederhana. Tak ada riasan tebal di wajahnya. Hanya keteguhan yang tenang. Tangannya menggenggam map coklat berisi dokumen gugatan cerai yang sudah ia ajukan 3 minggu lalu. Hari ini, semuanya akan berakhir. Pengadilan agama itu sederhana, bangunannya tua, tapi menyimpan ribuan cerita putusnya ikatan yang dulu diucap atas nama cinta. Di sana, Naila berdiri sebagai perempuan yang telah melewati badai. Ia tak lagi gentar. Di sisi lain, Raka datang terlambat. Penampilannya jauh dari sosok elegan yang dulu kerap tampil penuh percaya diri. Wajahnya tirus, mata cekung, dan rambutnya berantakan. Setelan jas yang ia kenakan tampak lusuh, tak disetrika dengan benar. Ia berjalan dengan langkah berat, seolah beban hidupnya lebih berat dari tubuhnya sendiri. Ketika matanya menangkap sosok Naila, ia terdiam. Perempuan itu tampak asing kini. Terlalu tenang. Terlalu tidak terpengaruh. Dan disitulah luka itu mulai terasa nyata. Bukan hanya karena harta, pekerjaan, atau reputasi yang hilang, tapi karena perempuan yang dulu mencintainya sepenuh hati kini bahkan tidak menoleh. Sidang dimulai. Hakim membuka berkas, membaca kronologi singkat. Naila tetap berdiri tenang, menjawab setiap pertanyaan dengan suara datar namun jelas. Tidak ada nada dendam, tidak ada amarah, hanya kebenaran yang ia sampaikan apa adanya. Raka mencoba bicara, tapi suaranya gemetar. Ia membela diri dengan alasan tekanan kerja, gangguan emosi, dan kehilangan kontrol. Tapi semua terdengar seperti gema kosong di dinding ruang sidang. Tidak ada bukti cinta yang tersisa. Tidak ada niat memperbaiki. Bahkan permintaan maaf pun sudah terlalu terlambat. Ketika hakim menanyakan soal pembagian harta, Naila menyerahkan dokumen lengkap. Semua aset rumah tangga selama ini dibeli atas namanya sendiri. Raka, yang terlalu percaya diri selama ini, tidak pernah mencantumkan namanya dalam surat tanah, rekening bersama, atau kendaraan. Ia mengira semuanya akan selalu dalam genggamannya. Tapi seperti hidupnya, kini segalanya runtuh di depannya. Tak ada yang bisa ia klaim. Tak ada rumah. Tak ada kendaraan. Tak ada uang simpanan. Tak ada istri. Tak ada kehormatan. Putusan cerai dibacakan dengan tenang. Sah. Resmi. Ikatannya dengan Naila selesai secara hukum. Raka hanya bisa duduk membungkuk, tak mampu menatap siapapun. Punggungnya gemetar, seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya, bukan karena karma semata, tapi karena kesombongan dan pengkhianatan yang ia pelihara sendiri. Sementara itu, Naila menunduk singkat, mengucap istighfar dalam hati, lalu berdiri dengan tenang. Ia meninggalkan ruang sidang dengan langkah ringan. Bukan karena senang atas penderitaan Raka, tetapi karena akhirnya ia bebas. Bebas dari belenggu cinta palsu, dari topeng rumah tangga yang hanya indah di luar tapi busuk di dalam. Di luar gedung pengadilan, langit mulai cerah. Sinar matahari menyelinap di antara awan-awan tipis. Angin semilir menyentuh wajah Naila dengan lembut. Ia memejamkan mata sejenak, menghela napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa damai. Bukan karena Raka kalah, tapi karena ia sendiri telah menang. Atas rasa takut, atas luka, atas harapan yang tak lagi layak dipertahankan. Naila pulang ke rumahnya yang kini sepenuhnya miliknya. Ia duduk di kursi kerja, membuka laptop, dan menulis. Bukan hanya kisahnya, tapi kisah banyak perempuan yang selama ini memilih diam. Ia tak ingin dendam menjadi satu-satunya warisan dari rasa sakit. Ia ingin kekuatannya mengalir, memberi suara bagi mereka yang terbungkam. Ia tahu, jalan ke depan tak selalu mudah.
Tapi ia juga tahu, setelah luka yang dalam, tumbuh adalah satu-satunya arah yang tersisa. Langit Jakarta terik, matahari menyengat tanpa ampun, seperti sengaja menyorot lelaki kumuh yang duduk memeluk lutut di bawah emperan sebuah toko fotokopi yang sudah lama tutup. Raka tak lagi tampak seperti dirinya yang dulu. Celana panjangnya robek di lutut, kaosnya dekil dan lecek. Rambutnya gondrong tak terurus, wajahnya berlumur debu dan keringat. Tangannya gemetar memegang botol plastik berisi air setengah basi. Bau tubuhnya menyengat, seperti luka yang lama dibiarkan membusuk. Dulu, ia terbiasa duduk di ruang rapat berpendingin udara, bersilang kaki di balik meja kayu mahal, dikelilingi orang-orang yang menunggu arahannya. Kini, ia menjadi bagian dari pemandangan kota yang dihindari, seorang pria patah, tak diinginkan, dan ditinggalkan oleh dunia yang dulu ia kira miliknya. Semua terjadi begitu cepat. Setelah pemecatan tidak hormat diumumkan, ia kehilangan sumber penghasilan utama. Tabungan yang selama ini ia banggakan ternyata tak cukup menghadapi hidup di ibu kota tanpa pekerjaan. Apalagi gaya hidup mewah yang dulu ia rawat dengan bangga ternyata meninggalkan jejak utang, dari kartu kredit, cicilan mobil, hingga sewa apartemen yang menunggak berbulan-bulan. Apartemen mewah tempat ia tinggal di bilangan SCBD, dengan jendela besar dan pemandangan kota yang menawan, kini telah kosong. Didepak oleh pengelola gedung, barang-barangnya dijual untuk menutup tunggakan. Mobil sport yang dulu kerap ia pamerkan di media sosial disita leasing. Bahkan koleksi jam tangan mahalnya dilelang oleh penadah yang enggan menawar tinggi. Ia sempat mencoba mencari pekerjaan baru, mengirim CV ke beberapa perusahaan rekanan lama. Tapi tak satu pun memberi jawaban. Semua sepi. Hingga ia menyadari sesuatu yang menghantam lebih keras daripada surat pemecatan, namanya sudah di blacklist. Laras, dengan kuasa dan reputasinya di industri, mengambil langkah tegas. Ia bukan hanya menghentikan promosi Raka, tapi mengirim surat resmi ke asosiasi profesional dan mitra strategis. Menyatakan bahwa Raka telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat dan tidak direkomendasikan untuk posisi apapun di jaringan mereka. Dalam satu malam, Raka menjadi nama yang kotor. Dicoret dari daftar profesional yang bisa dipercaya. Semua pintu tertutup. Tak ada peluang magang, apalagi manajerial. Ia mencoba menghubungi beberapa rekan lama, teman satu angkatan kuliah, kolega satu tim, bahkan mantan anak buah yang dulu selalu ia rendahkan. Tapi semua menghilang. Tidak ada balasan. Tidak ada simpati. Ia bukan siapa-siapa. Bahkan bayangan dirinya sendiri tampaknya enggan menemaninya. Suatu malam, dengan perut lapar dan tubuh menggigil, Raka menyusuri trotoar mencari tempat berteduh. Ia duduk di bangku taman, lalu dipaksa pergi oleh satpam. Ia mencoba tidur di halte, tapi diusir petugas. Akhirnya ia menetap di sudut emperan toko tua, mengandalkan kardus bekas sebagai alas tidur. Hidupnya menjadi rutinitas yang menyedihkan. Bangun pagi karena terik matahari, mencari air bersih dari masjid, mengemis sisa makanan dari warung, dan kembali bersembunyi saat malam jatuh. Ia mulai mengenal wajah-wajah gelandangan lain, tapi tetap asing. Tak satu pun mengajak bicara. Bahkan di antara para terbuang, Raka merasa lebih hina. Ia membawa ponsel usang, tapi baterainya mati. Tak ada gunanya. Tak ada yang bisa ia hubungi, tak ada yang mau dihubungi. Dunia yang dulu ia kuasai kini berjalan tanpa peduli keberadaannya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah rasa lapar, tapi kesadaran bahwa semua ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Kata-kata Naila saat meninggalkannya di tanah suci kini, menggema tanpa henti di kepalanya. Baitullah tempat suci. Kau mengotorinya dengan egomu. Aku memilih pulang, agar Allah saja yang membalas. Ia dulu tertawa mendengarnya. Kini, ia menangis diam-diam. Hidup di emperan tidak hanya membuat tubuhnya kurus dan lemah, tapi juga menggerogoti martabat yang dulu ia agung-agungkan. Tidak ada harga diri tersisa ketika seseorang harus memilih antara mengais sisa nasi basi atau tidur dengan perut kosong. Malam itu, Jakarta kembali diguyur hujan. Raka menyelubungi tubuhnya dengan plastik robek yang ia temukan di tempat sampah. Tubuhnya menggigil. Hidungnya berdarah karena flu yang tak kunjung sembuh. Tenggorokannya kering. Di sekelilingnya, mobil-mobil mewah lalu lalang, melaju tanpa tahu atau peduli bahwa di bawah lampu jalan itu, pernah ada seorang pria yang pernah merasa tak tersentuh.
Dan kini, bahkan malaikat pun enggan mencatat namanya lagi. Jakarta pagi itu terasa asing bagi Naila. Bukan karena kota ini berubah, tetapi karena ia sendiri yang kini melangkah dengan hati yang baru. Tidak ada lagi bayang-bayang luka di matanya. Tak ada lagi guncangan dalam langkahnya. Ia telah melewati badai, dan kini berdiri sebagai perempuan yang utuh, bukan karena pria yang menemaninya, tetapi karena ia berhasil menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah hampir setahun sejak hari itu. Sejak ia meninggalkan Raka di kamar hotel dengan wajah murka dan mata basah. Sejak ia kembali ke tanah air bukan sebagai istri yang mengiringi suami naik jabatan, tapi sebagai perempuan yang memilih bangkit daripada dihancurkan. Hidup tidak langsung menjadi mudah setelah itu. Ada hari-hari di mana ia menangis dalam sepi, terbangun karena mimpi buruk, atau merasa hatinya kosong seperti rumah yang ditinggal pergi penghuninya. Tapi perlahan, luka itu berubah menjadi kekuatan. Ia menulis, berbicara, mendampingi perempuan-perempuan lain yang juga pernah merasa tidak berdaya. Ia menjadi suara bagi banyak sunyi. Namanya mulai dikenal bukan sebagai istri mantan eksekutif, tapi sebagai aktivis, penulis, pembicara. Ia diundang ke acara-acara nasional, tampil di layar televisi, membagikan kisahnya dengan ketenangan yang menggetarkan. Di setiap kalimatnya, tak pernah ada nama Raka disebut. Bukan karena ia ingin melupakannya, tapi karena lelaki itu tak lagi penting. Dan Raka? Kabarnya seperti bayang-bayang buram di belakang. Sekilas-sekilas terdengar dari mulut orang, kadang muncul di pojok status media sosial. Seorang pria lusuh yang mengemis di sekitar Blok M, atau lelaki yang pernah diusir dari SPBU karena tidur di pojok toilet. Tak ada yang memastikan. Tapi Naila tak perlu tahu lebih detail. Ia sudah menyerahkan semua pada Tuhan. Dan Tuhan tak pernah tidur. Suatu siang, ketika ia sedang duduk di sebuah warung sederhana setelah mengisi acara komunitas di Jakarta Selatan, seorang perempuan mendatanginya, menunduk penuh rasa hormat. "Aku ingin berterima kasih, Mbak Naila. Karena ceritamu, aku berani pergi dari suami yang kasar. Sekarang aku mulai jualan online, pelan-pelan bangun hidup. Terima kasih sudah bicara." Naila hanya tersenyum, menepuk tangan perempuan itu dengan lembut. Hatinya menghangat. Dulu, ia tak pernah membayangkan bisa menyelamatkan orang lain, bahkan ketika dirinya sendiri nyaris tenggelam. Saat ia menoleh keluar warung, di seberang jalan, matanya sempat menangkap sosok pria yang sedang duduk di pinggir trotoar. Rambut acak-acakan, pakaian kumuh, wajah penuh debu. Ia tidak yakin, tapi sesuatu dalam dada bergetar. Sekilas, ia menyerupai Raka. Tapi Naila hanya menatap sejenak, lalu menunduk, kembali pada makanannya. Tidak ada air mata, tidak ada kejutan, tidak ada keinginan untuk menyapa. Bukan karena ia membenci, tapi karena cerita itu telah selesai. Dan ia, bukan bagian dari akhir yang tragis itu. Malamnya, Naila menulis di jurnal kecilnya, halaman terakhir yang hampir penuh. "Aku tidak pernah membalas dengan tangan. Tidak juga dengan cacian. Aku hanya memilih diam dan percaya pada semesta. Dan kini aku tahu, ketika kita tak lagi mengejar keadilan dengan amarah, Tuhan yang turun tangan membawa keadilan itu sendiri. Perlahan, pasti, dan lebih telak dari apapun yang bisa kita rencanakan." Ia menutup bukunya, mematikan lampu kamar, dan menatap langit malam dari jendela. Di luar sana, dunia terus berputar. Tapi untuk Naila, malam ini terasa hening, dalam cara yang paling indah. Ia tidak lagi memikirkan balas dendam. Ia tidak lagi menunggu kabar siapapun. Ia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang, dengan iman yang utuh dan hati yang tak lagi patah. Karena kadang, kemenangan yang paling agung adalah ketika kita bisa berdiri tegak, bahkan setelah semua hal mencoba menjatuhkan kita. Dan Tuhan selalu tahu siapa yang harus Dia angkat tinggi, dan siapa yang pantas dijatuhkan sampai ke tanah paling rendah. Raka duduk di trotoar itu, di antara genangan air hujan dan sisa rokok orang lain. Sinar lampu jalan menyoroti wajahnya yang mulai tak dikenali. Kulitnya gelap oleh debu, matanya cekung, bibirnya kering dan pecah-pecah. Ia mengangkat tangan, meminta receh dari pejalan kaki yang bahkan tak mau menoleh. Dunia telah berubah. Atau mungkin, ia yang berubah hingga tak bisa dikenali lagi oleh dunia yang dulu memujanya. Dulu, Raka adalah simbol kesuksesan.
Setelan jas rapi, sepatu kulit mengilap, mobil mentereng, dan langkah percaya diri yang membuat orang menoleh. Ia bisa memesan makan siang jutaan rupiah tanpa berkedip. Di ruang rapat, suaranya menentukan arah. Di media sosial, fotonya selalu berlatar pemandangan mahal, rooftop hotel, lounge bandara, atau wine bar eksklusif. Tapi semua itu musnah dalam hitungan hari. Awalnya ia berpikir Naila hanya sedang emosional. Bahwa ia akan kembali, memohon maaf, dan semua akan baik-baik saja. Tapi Naila tidak kembali. Yang datang justru kenyataan yang telanjang dan menampar. Promosinya dibatalkan, dan lebih dari itu, ia dipanggil oleh Dewan Komisaris. Dalam ruangan sunyi yang dulu ia kuasai, kali ini ia duduk sebagai terdakwa. Laras, bos yang juga sahabat istrinya, tak menatapnya dengan kasihan, hanya dengan dingin dan kecewa. Penggelapan dana, perjalanan fiktif, transaksi mewah tanpa bukti. Kamu pikir semua orang buta? Tak ada pembelaan, tak ada ruang menjelaskan. Bahkan wajah-wajah kolega yang dulu menyambutnya dengan senyum kini menatap dengan jijik. Ia dipecat. Nama baiknya dicoret. Surat edaran dikirim ke seluruh mitra bisnis. Blacklist. Tidak direkomendasikan. Terbukti melanggar etika dan keuangan. Raka pikir ia masih bisa bangkit. Ia masih memiliki koneksi, bukan? Tapi yang dulu tersenyum bersamanya kini menutup pintu rapat-rapat. Semua telepon tak dijawab. Pesan-pesan hanya dibaca tanpa balasan. Beberapa bahkan memblokirnya. Maaf, ini keputusan atasan. Nama kamu jelek sekarang. Bro, aku juga bisa kena kalau bantu. Ia mencoba menjual aset, tapi utang sudah menumpuk. Kartu kredit limitnya habis. Pajak tertunggak. Apartemen mewahnya akhirnya dikosongkan paksa. Barang-barangnya disita untuk menutup sebagian kecil tagihan. Mobilnya ditarik. Ia tinggal dengan satu koper. Dan tak lama setelah itu, koper itu pun dijual untuk makan. Beberapa minggu ia menyewa kamar kos sempit di pinggiran kota, tempat panas dan pengap. Ia mencoba cari pekerjaan, bahkan menawarkan diri jadi driver atau marketing freelance. Tapi setiap kali HR membuka berkas lamanya, wajah mereka berubah. Oh, Anda Raka? Senyum mereka langsung menghilang. Ia berjalan ke kantor lama, berharap bisa bicara baik-baik. Tapi security tak mengizinkannya masuk. Perintah atasan, katanya singkat. Raka berdiri di depan lobi berjam-jam. Tak ada yang menoleh. Tak ada yang mengingat bahwa ia dulu pernah memimpin lantai itu. Ia mencoba pinjam uang ke teman kuliah, mantan rekan kerja, sepupu jauh. Tak satu pun memberi. Katanya, mereka takut terlibat. Takut dicemari oleh reputasinya. Sampai akhirnya ia tidak punya tempat tinggal. Ia berjalan sepanjang malam, tidur di halte, masjid, atau emperan toko. Makan dari sisa nasi bungkus yang dibuang orang. Ia pernah sakit demam seminggu, menggigil di bawah hujan. Tak ada yang tahu, tak ada yang peduli. Yang paling menyakitkan, bukan perut lapar, bukan tubuh yang dingin, tapi kesadaran bahwa ia pernah memiliki segalanya, dan menghancurkannya sendiri. Ia teringat kamar hotel di Tanah Suci. Suara Naila menangis. Kalimat yang ia ucapkan sambil membusungkan dada. Dengan gajiku sekarang, aku bisa sewa 10 pelacur Arab semalam. Untuk apa aku bersujud di lantai kotor itu? Kata-kata itu kini seperti pisau berkarat yang terus menggores pikirannya. Ia bahkan takut melihat sajadah. Ia takut masuk masjid. Bukan karena tidak percaya, tapi karena malu. Terlalu malu untuk kembali pada Tuhan setelah menginjak harga diri istri sendiri di tempat paling suci. Ia tahu Naila tidak pernah bicara ke media. Tidak mempermalukannya di publik. Tapi diam Naila adalah pisau tajam. Diam Naila mengizinkan dunia sendiri yang menghukumnya. Dan Laras, wanita yang dulu memujinya sebagai anak emas, kini menghapus namanya dari semua koneksi industri. Ia bahkan menginstruksikan HRD mitra-mitra bisnis untuk tidak menerima lamaran kerja dari siapapun yang punya hubungan dengan Raka. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidup. Tapi bahkan untuk mati pun ia terlalu lemah. Ia berdiri di jembatan layang, tapi tak berani melompat. Mungkin karena di dasar hatinya yang paling remuk,
Ia masih berharap bahwa mungkin ada maaf, ada kesempatan, ada uluran tangan yang datang. Tapi tidak ada. Hari demi hari, Raka bukan hanya kehilangan uang dan status. Ia kehilangan dirinya sendiri. Pria di kaca jendela warteg bukanlah Raka. Itu hanyalah sisa-sisa dari kesombongan yang membusuk perlahan. Di trotoar itu, suatu malam, ia melihat layar ponsel orang lewat. Di sana, terpampang wajah Naila sedang tersenyum dalam sebuah acara talk show. Judul besar bertuliskan, kisah perempuan yang dikhianati dan memilih bangkit tanpa membalas dendam. Raka menatap layar itu lama. Ingin menangis. Tapi air matanya sudah habis. Ia hanya bisa berkata dalam hati, "Aku salah. Aku yang merusak semuanya. Dan aku pantas kehilangan segalanya." Ia menunduk, mengais sisa mie instan dari bungkus plastik. Malam makin dingin. Dan tak ada satupun yang memanggil namanya lagi.